Lalu apalagi yang sedang krisis sekarang ini? Krisis tentang perekonomian itu pasti. Ya, padahal di negeri kita sendiri ini kaya akan segalanya, sumber daya alam kaya, lalu sejarah juga kita kaya, budaya apalagi. Ya, kenapa kita miskin? Nah, jadi kalau dulu di dalam video saya pernah menjelaskan ada yang disebut kemuliaan, kesaktian, dan kesempurnaan. Sekarang ini yang sedang krisis yang sangat luar biasa menurut saya adalah krisis kesempurnaan atau keyakinan. Ini dalam bidang kepercayaan kita terhadap Tuhan. Ya. Kalau yang lainnya ini nanti akan mengikuti sebenarnya, kemuliaan sama kesaktian ini akan mengikuti. Pada intinya, karena orang sudah krisis akan keyakinan ini, akhirnya beranggapan bahwa yang benar adalah yang sakti, yang memiliki karomah itu sudah benar. Buktinya dia memiliki karomah, akan begitu akhirnya. Lalu kemuliaan juga begitu sama. Orang yang memiliki harta, tahta, berarti dia yang sukses, dia yang benar. Ya, berarti dia yang diberkahi oleh Tuhan. Ya, ini akan selalu begitu. Artinya kita krisis tentang keyakinan kesempurnaan atau krisis tentang ilmu Tuhan yang sejati. Ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dan akhirnya inilah yang harus kita kaji secara mendalam. Sebenarnya satria yang mana yang kalian tunggu? Yang membawa yang mana? Ya. Apakah yang membawa kesaktian? Apakah yang membawa harta? Apakah yang membawa tentang ilmu kesempurnaan? Dan sekarang ini kita lihat keadaannya seperti apa. Dan itulah nanti yang akan muncul. Salah satu dari ini. Artinya kesatria yang akan muncul adalah ada 3. Yang membawa kesaktian, atau yang membawa kekayaan atau kemuliaan, atau yang membawa ilmu kesempurnaan. Tapi kita lihat sebenarnya sekarang ini kondisi alam semesta ini lagi seperti apa? Alam semesta ini apa yang dibutuhkan? Apakah kesaktian? Ya, apakah kekayaan? Apakah ilmu sejati atau ilmu sempurna? Ya, kalau hanya yang dibutuhkan adalah mengenai kesaktian, teknologi, kehebatan segala macam, termasuk dalam kesaktian. Ya, nanti hanya dapatnya ini saja. Dan ini pun kesaktian pun nanti akan berdampingan dengan kekayaan, kemuliaan. Selalu berdampingan ini. 2 hal ini selalu berdampingan. Kalau yang diharapkan yang muncul itu nanti akan membawa kemuliaan, ya udah cukup dapat kemuliaan saja. Orang yang mulia nanti pasti akan bisa membeli kesaktian. Sangat mudah 2 hal ini. Tapi yang sempurna tidak akan pernah kalian dapatkan. Nah, artinya di sini kalau kita lihat dari kondisi alam, kita harus teliti sebenarnya yang mana yang kita tunggu. Kalau yang ditunggu 2 hal ini tidak akan muncul. Tapi kalau yang ditunggu yang membawa kesempurnaan, pasti akan muncul. Ya. Tapi kalau yang 2 yang diharapkan tidak akan muncul. Karena muncul atau tidak itu tergantung kita semua. Ya. Sedangkan yang membawa kesempurnaan ini sudah ada tapi tidak digubris. Karena tidak membawa dan tidak membawa kesaktian dan tidak membawa kemuliaan. Meskipun beliau bisa, tapi tidak ditonjolkan 2 hal ini. Ya. Artinya kita harus teliti bahwa yang membawa ilmu kesempurnaan inilah yang akan muncul. Ya. Dan kita harusnya yang kita tuju adalah yang membawa kesempurnaan ini. Nah, makanya kenapa saya bilang turunnya sang kesatria bersama Aji Saka. Aji Saka itu apa sebenarnya? Ini menurut saya adalah Aji Saka itu adalah bentuk sanepan bahasa. Apa itu? Ajaran ingsun saking kahyangan. Ya. Ajaran sejati yang dari Tuhan yang akan membenahi segalanya. Ya, membenahi dari mana? Dari ajaran, dari keyakinan seseorang, dari keyakinan setiap umat manusia.
keyakinan yang dibenahi. Dia tidak membawa ajaran baru, melainkan membenahi ajaran yang sudah banyak berbelok. Ya, tujuannya sudah tidak ke Tuhan lagi. Tujuannya kebanyakan hanya kepada kesaktian dan kemuliaan, ke harta bendaan, ke material. Ya. Justru kalau semua tujuannya hanya bentuk dalam materi, itu sudah pasti bukan sejati, bukan ilmu kesempurnaan. Makanya saya bilang turunnya beliau bersama Aji Saka. Jadi beliau turun membawa ajaran ingsun saking kahyangan. Ya, ajaran sejati dari Yang Maha Kuasa. Inilah yang nanti akan dibawa beliau, dibenahi semuanya dari keyakinannya dulu, ketulusannya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Ya, kalau semuanya sudah baik dan benar, barulah kemuliaan akan turun, diberikan kemuliaannya. Karena apa, percuma kalau sekarang semuanya mengenai keharta bendaan itu dikeluarkan semua, tapi ternyata manusianya semuanya masih serakah, ya harta seberapa pun pasti akan habis, tidak ada gunanya. Makanya selama ini kenapa saya jarang sekali membahas tentang harta benda, karena itu, ya, karena saya tidak kepengen semuanya yang diharapkan hanya itunya saja. Ya, harusnya kita semua membenahi diri dulu. Makanya beliau turun bersama Aji Saka, ajaran ingsun saking kahyangan, ajaran sejati dari Sang Gusti tadi, ya, pencerahan ilmu kesempurnaan. Maka dibenahi semua keyakinannya, dibenahi semua akhlaknya. Tujuannya kemana? Kepada Tuhan yang maha suci. Ya, baru setelah itu, kalau semuanya sudah benar, sudah baik, tidak serakah lagi, ya barulah kemuliaan akan diberikan.